Kalau kalender FIFA bilang jeda internasional, jangan liga jalan. Jangan liga jalan, tolong. Aku minta tolong nih. Jangan sampai nanti Piala Asia jalan, liga masih jalan. Janganlah. Kita kan udah wanti-wanti dari sekarang kan. Ya. Ya kan? Iya. Dan ini levelnya Asia bukan Asia Tenggara ya. Tolong manajerial lebih baik gitu, Bu. Kira-kira apa yang akan kita bahas lagi? STY in or out? Anjing, in lah. Kayaknya aku udah tahu sih jawaban kalian. Tapi ini forever. Iya, tapi gini sih. Tapi ada sedikit nih yang harus kita perhatiin. Itu kan dari sebelum kualifikasi kan ketua umum kita yaitu Iwan Bule itu kan udah bilang bahwasannya STY itu akan difokuskan untuk U20. Aduh, U20. Jangan. Yang akan bermain di Piala Dunia 2023 juga. Nah, itu kalau kau ngelihat ya apa solusi untuk pelatih timnas sekarang ini kayak apa menurut kau harus ada orang baru atau menurut kau solusi timnas apa yang dibutuhkan? Iya, solusi untuk pelatih ini nih karena kan sebenarnya juga ya kalau kita bayangin kita jadi STY juga ya capek lah. Mesti megang 3 atau 4 timnas kelompok umur. Itu menurut kau ada solusi lain nggak, Dok? Yang satu hal yang pasti STY untuk senior itu udah pasti ya. Jangan. Aku paling bencinya kemarin gimana? Bener aja. Mungkin info dikit, aku benci kali kemarin masalah pas kita mau lawan Jordan itu tiba-tiba ada statement tuh STY diragukan untuk melatih senior mungkin U20 kayak anjing sekelas PSSI di website-nya ngasih tahu kayak gitu loh. Di IG juga ada tuh. Waktu lawan Jordan itu kan. Ya di IG ada sebelum lawan Kuwait. Sebelum lawan Kuwait itu kan jadi mengganggu itulah, itu nggak perlu lah. Fokus. Tapi buat itu tadi ya. Buat aku sih senior udah STY, sisanya udahlah terserah kalian lah mau siapa. Pelatih lokal pun nggak masalah sebenarnya kan. Gitu. Nggak masalah. Kelompok umur. Fakri Husaini. Iya. Bagus loh itu. Pinter Syafri. Bagus. Bagus. Tapi mungkin ini sih base point aku mungkin STY senior dan satu lagi buat yang kita kan Piala Dunia nih, jadi sidai aja malu-maluin lah, mungkin bisa pakai nama pelatih yang agak beken mungkin ya, mungkin bisa Luis Milla ditarik lagi. Aduh nggak ada duitnya doh. Enggak kalau ini ya kalau kan misalkan kau ngomongin nama ini ya nama Luis Milla itu kalau menurut aku gini. Minta bikin training center aja suruh patungan kita. Iya. Kalau aku ngeliatnya gini kalau misalkan ini solusi kalau dari aku ya itu aku ngeliatnya justru Sintayong harusnya itu dia nyuruh asistennya untuk turun. Kayak contohnya kemarin di Tulun kan kemarin yang turun untuk megang U19 itu kan asistennya Zenan Radonjic di situ. Dan kalau menurut aku kalau Luis Milla yang masuk ini ada perbedaan paham permainan. Filosofi iya benar sih. Ada perbedaan filosofi di antara dua pelatih ini. Iya. Masuk. Jadi kasarnya di fondasi kita dipegang Milla, ketika di senior kita dipegang Sintayong, otomatis permainannya agak berbeda. Bingung ya. Iya, pemainnya nanti yang bakalan bingung. Tapi kalau misalkan asisten Sintayong yang turun, atau ya Sintayong tarik lagi nih, ada satu nama Kim Myon Guk atau siapa gitu aku lupa. Itu asisten Sintayong di Piala Dunia 2014 ya? Dia megang Korsel. 18 sih. 18. Di Piala Dunia 2018 itu diminta untuk ikut Sintayong ke sini untuk memegang timnas U19, timnas U20. Jadi itu merupakan solusinya kalau menurut aku sih di situ. Ya bisa. Atau kok ada solusi lain? Aku nggak bicara banyak lah karena ini terlalu politis lah ya. Tapi yang aku lebih prefer kelompok umur tuh ya kita kalau di tingkat kelompok umur tuh kita bukan cuma hanya mengembangkan pemain lokal aja, pemain muda aja, tapi pelatih pun juga harusnya dikasih wahana dong gitu. Yang bertumbuh itu kan bukan cuma pemain, pelatih juga kan. Orang kadang-kadang tuh lupa, pelatih ini kan juga develop gitu loh. Bagaimana pendekatan taktiknya, bagaimana manajerialnya. Jadi ya jangan menutup mata. Kasih juga kesempatan manajer lokal yang berkualitas dan menjanjikan lah. Kalau bisa. Dan bahkan seperti kayak asisten Sintayong sekarang kan di senior kan ada Coach Nova ya. Itu disuruh turun juga ya gak masalah. Iya. Jadi pasti senior tuh udah bisa bareng lah gitu ya. Betul. Oke. Kita masuk ke dua pertanyaan terakhir lah. Ini pertanyaan yang pertama.
siapa pemain yang tampil cukup berpengaruh dan jadi kartu as timnas di kualifikasi Piala Asia saat ini. Selain Iwan Bule Kemudian, ya? Ya, selain Iwan Bule dong. Enggak, aku butuh tanya dulu itu dulu. Oke, Takut oke. salah kan. Nah, oke. Siapa pemain tersebut? Coba dulu. Yang kualifikasi eye-catching aja, lah. Kasih aja. Kualifikasi, khusus kualifikasi. 3 game Kalau terakhir. aku mungkin ini agak underrated nih orang ini ya. Soalnya dia nggak terlalu dipandang nih. Aku Fakhrudin sih. Farudin. Aku Fakhrudin sih. Gimana dia bisa sebutkan mengatur, alasan. terutama mengatur aja lah. Terutama gimana dia bisa mengatur jadi orang paling belakang. Itu udah cukup sih buat aku. Dia mungkin nggak terlalu dipandang karena orang terlalu mata tuh tertuju sama Bagot ya. Elkan sama ya terlalu itulah biasa lah ya. Cuma buat aku Fakhrudin sih kita butuh apresiasi dia lebih sih. Buat aku Fakhrudin bis. Karena kepemimpinan dan ketenangannya. Ketenangan. Iya sih, iya. Oke. Aku menunjuk ini sih. Nama yang gak ada di AFF, Mark Locke sih. Dia Oh ya Pirlo. memberikan dimensi yang selama ini kita gak pernah ada. Evan Dimas gak punya hal itu. The real number 6, number 6. Benar banget. Kita nggak pernah punya apa ya? Mungkin bukan nggak pernah ya. Selama di blind playmaker lah. Akhir-akhir ini kita nggak pernah punya number 6 yang kayak gini gitu. Mungkin terakhir Bayu Pradana bis ya. Itu zaman kapan Pate? Kasih Revin ngomong dulu. Itu sih Mark Locke. Mark Locke ya. Kalau aku justru ngelihatnya, aku setuju sih sama Revin. Udah Mark Locke itu udah jadi dimensi jaminan baru lah udah jadi dimensi baru di permainan lini tengah timnas sekarang. Termasuk visinya juga, terus ya situ gelandang yang karena sangat kita posisinya butuhkan. bener-bener vital loh. Maksudnya bertahan bisa, jemput bola bener. Bisa, pivot point menyerang bisa. Jadi ya ketika kita punya kemampuan komplit di sana, jelas permainan jadi terlayani semuanya. Iya. Naik turun. Kemudian juga ketika menyerang dia jadi orang pertama yang build up. Tapi ketika bertahan dia juga jadi orang pertama yang memutus serangan musuh gitu loh. Kita nggak punya gelandang itu sih dalam sih. Iya, gelandang modern. Kita nggak punya gelandang yang seperti itu hampir 5 tahun sampai 10 tahun belakangan. Oke, untuk pertanyaan terakhir untuk teman-teman semua, apa yang harus ditingkatkan supaya timnas itu bisa nada jangan kayak gitu lah, Jing. Agak gue lah. Jadi menurut teman-teman gimana? Biar ini. Tunggu dulu lah. Kami kayak ujian lisensi pelatih dia nih. Iya. Kayak kadang-kadang aku bis. Gimana bis? Apa yang harus ditingkatkan supaya timnas ini bisa konsisten dan biar nggak tuh, dan mungkin biar kita bisa juara AFF tahun ini lah, karena AFF kan juga bakal digelar tahun ini. Apa aja hal yang perlu ditingkatkan dan juga ya begitulah intinya. Aku ada 2 hal sih. Aku dulu nggak apa yang What's that? Kalau aku yang pertama itu jangan ada lagi hal-hal politisasi terkait Sintayong ini. Perjelas sudah kontraknya sampai kapan, itu jangan ganggu gugat lagi lah. Itu yang pertama. Yang kedua ini tolong kepada orang-orang federasi, orang-orang PT Liga, kan udah jelas nih. Tunggu dulu kan udah jelas nih tahun depan nih kita ada kompetisi nih kan. Tolonglah, kalau kalender FIFA bilang lihat jeda internasional, jangan liga jalan. Jangan liga jalan, tolong. Aku minta tolong nih. Jangan sampai nanti Piala Asia jalan, liga masih jalan. Janganlah. Kita kan udah wanti-wanti dari sekarang kan. Ya kan? Iya. Dan ini levelnya Asia bukan Asia Tenggara. Tolong manajerial lebih baik gitu, Bu. Kompetisi jelas jadwalnya, hingga pemain jelas ditarik kapan training camp timnasnya. Kita ngatur jadwal international gamesnya jelas. Tolonglah untuk persiapan Piala Asia ini. Minimal kita nggak malu-maluin lah nanti di Piala Asia. Tolong itu aja. 2 itu aja, Fitz. Untuk taktik dan pemain sendiri nggak ada. Rido, aku serang Rido itu. Karena aku. Kau serang Rido ya. Silakan dong. Oke. Berarti taktik dan pemain. Kalau buat aku sih, ini kan AFF tahun ini juga bisa. Iya. Buat aku itu harusnya sih jadi ajang untuk pemain-pemain yang mungkin kayak ST ini
aku Kepo ragu nih ya. masukin dia apa enggak ya. Ya kepo nih, cobalah. Mungkin di FF buat aku sih, mungkin agak beda mungkin dari pandangan orang lain ya. Buat aku harusnya di FF ini justru jadi Eksperimen, ajang uji benar-benar. cobanya eksperimen pemain-pemain yang kayak mungkin bisa dimasukin ke Asia gitu loh. Maksudnya mungkin kayak siapa bis pemain yang mungkin kayak mungkin ya aku Yang kemarin asal nggak ngomong ya. main ada doh. Mungkin Spasojevic Terence. mungkin ya, Spasojevic. Pemain yang belum dipanggil nih maksud aku. Mungkin di FF itu mungkin bisa dicoba gitu loh. Jadi biar ada amunisi tambahan baru, nafas baru di Piala Asia gitu sih buat aku. Itu ya. Dan juga kali bisa jadi warna baru ya. Dan juga bisa jadi warna baru Mungkin. juga. Kalau misalnya Iya, malah iya. mungkin fokus kita di FF, ya mungkin kita pengen juara ya. Tapi Iya. agak riskan juga kalau misalnya kita mainkan squad inti di FF, rawan cedera atau mungkin capek segala macamnya tuh bisa kejadian kan. Apalagi Piala Asia iya. di Januari bisa. Kapan ya? Iya Januari kalau nggak salah. Pokoknya bukan tengah tahun sih kan aku. Iya. Ya, jadi buat aku sih harusnya kayak gitu ya. Mungkin Oke. kalau bisa Kemudian habis. untuk ini dok, untuk federasi, kau setuju dengan pendapat Repin tadi dok? Aku setuju, tapi itu nggak bakal bisa tuh. Udah lah. Kalau kau berharap sama federasi itu udah salah sih. Tapi ya Jangan minimal berharap apa-apa. Iya. lebih rapih lah. Tolong international games tuh Aduh. kalau FIFA bilang jadwal internasional, jangan jalan liga domestik. Tolonglah. Tapi mungkin agak susah ya Pin, ya. Karena pilkada ya mungkin agak susah sih. Iya kan, karena agak ada benturan gitu loh. Jadi mungkin ketuanya sibuk ya. Jadi ya gitu lah ya. Pantas aja Ratu Tisha Oke, keluar. kalau menurut aku Gimana, sih- Dips? Iya. Gimana, Bis? Padahal dia pemain orang paling profesional di PSSI kemarin ya. Udahlah. Nah, kalau menurut aku hal-hal yang perlu ditingkatkan di luar timnas, di luar pemain dan pelatih. Udah benar yang dibilang Repin tadi, tapi ya nggak tau lah. We'll see gimana keputusan dari Bapak Iwan Bule dan serta para exco yang terhormat. Kemudian untuk pemain itu sedikit pesan. Ayo kalian harus lebih latihan. Wih, Ayo dengar ya pemain timnas. Dengar tolong, ini Iya, tolong. ini harus kalian harus dengerin. Nanti ya. aku Apa, DM Ben? ya bisa Namanya, di Ben? PSSI nanti. Apa si Pantai Latihan beban, apa wave tadi training, bahasa wave Inggrisnya? training. Aku mau keren. Oh ya wave training. Nah, Anjing lagi Kemudian- apa pula. enggak biar Oh lucu iya. anjing. Ini naik Biar traffic nggak ini. serius-serius sekali. Iya. Nah, kemudian juga untuk fundamental seperti biasa yang tadi kita udah sering ngomongin itu tolong diperbaiki lagi, terutama untuk para pemain-pemain di liga itu juga harus berhenti main long ball ya sepertinya. Agak susah kayaknya. Ya tapi susah ada tabiat doh. Habitat semualah. Terus apa Long ball namanya? itu gak apa-apa, asal jelas. Asal jelas, asal akurat. Asal akurat. Gak cuma main clearance Nah, lempar ke tapi- depan aja. Nah tapi paling ya kalau sisanya udah disampaikan sama Ridho sama Repin lah. Nah ada lagi yang ingin kalian sampaikan terkait tentang timnas? Kalau buat aku ini exciting sih sebenarnya, karena bayangin aja terakhir kita ngeliat timnas main di Piala Asia itu 2007, masih ingat loh nonton yang Itu pun gara-gara tuan tuan rumah. Itu pun rumah. tuan rumah, Tapi Ben. itu seru loh, kita kalahin Bahrain 2-1. Iya. Lawan Bisa Korsel kalahin cuma Bahrain. kalah Iya. 1-0 atau 2-1 ya, aku lupa. 1-0. Budi Sudarsono. Terus yang agak kontroversi yang lawan Arab Saudi 2-1. Itu Iya. menyenangkan sekali ngeliat di bagaimana Indonesia bisa kalah, tapi memberikan perlawanan sama tim-tim Terhormat besar gitu. Eropa. Kalah rasa menang ya. Bangga loh itu. Jadi Tim besar Eropa Asia anjing. Salah terus ya kayak ini. Jadi itu sih, jadi buat aku seandainya pun kita kembali, ekspektasi mungkin nggak besar, tapi gimana pemain-pemain ini Janganlah. punya pengalaman lebih lah, dan kita maintain level itu di sana terus, jangan sampai turun lagi lah, itu sih. Ya. Yes, setuju. Doh, Ya mungkin emang kita seharusnya buat aku sih dari 10 tahun belakangan emang harusnya kita levelnya di sini sih, di Asia buat aku ya. Bukan di AFF lagi sebenarnya, emang di Asia. Ya mungkin gak berbicara banyak, tapi setidaknya jangan malu-maluin. Tapi di Asia ini harusnya emang udah rutin reguler gitu, harusnya kan di Asia. Asia ini. Reguler harusnya, Iya, karena harus kita tuh reguler. udah bagus gitu pemainnya sebenarnya. Sama mungkin ini ya, buat aku tuh ini udah selesai euforia ini kan akhirnya pemain yang kau bilang tadi bisa balik lagi ke liga reguler. Nah ini yang aku agak takut sih. Ini gimana nanti ini agak takut di ya. liga ini tuh mereka bakalan turun gak sih, itu kan yang bahaya kan. Apakah cuma di timnas saja mereka bagusnya? Apakah cuma di timnas kayak fighting spiritnya tuh ada gitu loh. Nah ini mungkin agak jadi PR lah, gimana mungkin di liga ini
Aku nggak tahu sih gimana formulanya, mungkin sebisa mungkin apa ya, level yang udah diciptakan STY itu tetap bertahan gitu loh. Minimal turun dikit aja nggak apa-apa lah. Pasti turun sih, tapi minimal dikit bisa, nggak apa-apa. Betul. Tapi jangan sampai turun drastis kayak biasa sih. Betul. Itu sih bis. Oke. Silakan tutup bis. Untuk menutup video kali ini, silakan kepada Rido diingatkan kepada teman-teman semua loh. Nah, apa tuh? Ya, mengingatkan untuk memfollow kita di seluruh sosial media. Udah pasti follow. Viewsnya berapa sih? Oke lah. Berapa viewsnya? 600. Udah 600 loh. Ini 1000 kayaknya. Ini 1000 kayaknya. Rekor akhirnya. Oke, ini 1000. Amin. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang dapat kita sampaikan untuk Timnas Garuda. Sekali lagi selamat untuk Garuda yang berhasil terbang ke Piala Asia. Kok itu pula? Yang berhasil terbang ke Piala Asia 2023. Jangan lupa follow kita dan tetap ikutin kita di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa teman-teman yang punya pendapat tentang Timnas juga silakan di komen biar kita bisa diskusi di kolom komentar. Oke, teman-teman semua, thank you dan ciao.